Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, mari kita memohon kepada Allah Ta'ala, Sang Pemilik ilmu. Ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bersifat cahaya. Ilmu yang berupa cahaya. Dengan cahaya itu maka kegelapan akan sirna. Tanda orang berilmu, kata Rasulullah, barang siapa yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti tidak berilmu saja. Gitu. Jadi semoga kita sudah bertahun-tahun belajar, ngaji bareng gitu ya. Kita harus mengobservasi, mengamati bahwa ada sesuatu yang Allah ubah dengan kehadiran ilmu itu. Apa itu yang berubah? Karena ilmu itu sifatnya cahaya, maka kegelapan akan mulai hilang. Dan kegelapan yang ultima dalam diri kita adalah yang berasal dari ego atau hawa nafsu. Itu yang dalam kisah Nabi Musa, kemudian Allah Ta'ala simbolkan dengan Fir'aun. Yang perjuangannya tuh tidak selesai ketika hanya Fir'aun sudah tenggelam, tapi kemudian bekas ya, jejak-jejak dari hawa nafsu itu masih menghantui Bani Israel sehingga mereka terkatung-katung di padang tih ya, di gurun, sampai akhirnya bertemu atau sampai ke Yerusalem, negeri yang dituju. Hari ini kita akan lihat sekali lagi tentang napak tilas perjalanan Bani Israel. Kaum yang sering sekali disebut di Al-Quran sebagai sebuah tanda ya bahwa rasanya kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan jika kita tidak belajar sejarahnya. Apa histori ya, background yang mengitarinya. Karena ada beberapa nabi, banyak nabi-nabi yang hanya disebutkan, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan dia datang ke situ, misalkan ya. Nanti disebutkan misalkan ada 2 orang yang termasuk hambaku, itu adalah Nabi Yoshua diantaranya, dan Kaleb, itu yang kemudian nanti menyerbu Yerusalem. Hal-hal seperti itu. Nah, kita coba dengan kajian suluk ini, dengan izin Allah Ta'ala, kita coba mentafakuri Al-Quran satu persatu dari sisi-sisi di mana Allah Ta'ala menggelar ya kitab kehidupan. Oleh karenanya di Bani Israel itu nabinya bisa ratusan ribu. Compare tuh Bani Ismail, ini adalah sebuah fenomena yang menarik ya. Bagaimanapun Bani Israel adalah saudaranya Bani Ismail, satu keturunan Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, oke, kita lihat lagi peta ini, sahabat-sahabat. Jadi perjalanan Bani Israel dimulai dari pembebasan di negeri Mesir. Di awalnya tentu keluarga Yakub masuk ke sana di zaman Yusuf alaihissalam. Kita sudah melewati kajian tahun lalu ya tentang bagaimana Musa membebaskan Bani Israel sampai ke menyeberangi Laut Merah. Kita juga sudah membahas bagaimana setelah diseberangkan di Laut Merah dengan mukjizat yang luar biasa pun mereka tetap masih menyembah Tuhan selain Allah. Meminta bahkan dibuatkan patung sapi, anak sapi emas. Karena begitu mereka melihat melintas dari negeri ke negeri ini, mereka melihat ada objek-objek yang negara lain gitu lah ya, bangsa lain tuh menyembah itu jadi makmur gitu. Dan itu biasanya karena didorong oleh sebuah kesempitan. Khas sekali, tipikal manusia tuh. Kalau lagi lapang, tidak cenderung. Makanya kemiskinan bisa dekat kepada kekafiran. Begitu disempitkan, mau itu tiba-tiba ekonomi susah, ya, atau keadaan keluarga lagi susah, sempitnya bisa dalam hal macam-macam. Manusia cenderung panik mencari solusi. Karena dia ingin keluar dari kesempitan itu. Merasa tidak nyaman kan? Tapi sayangnya, hanya sedikit yang ketika diberi ujian kesempitan, dia ingat Allah Ta'ala yang membuat itu, yang menyempitkan itu. Karena dia panik, dia langsung ambil telepon.
cari-cari kirim WhatsApp ke siapa, tolong aku gitu. Allah yang paling dekat dengan dibanding semua orang, dengan semua ciptaan, tidak diseru. Nah, ini yang sedih sebenarnya. Kita suluk itu membawa kepada, coba yuk, kalau ada apa-apa, curhat pertama ke Allah dulu. Ngirim WhatsApp pertama ke Allah dulu, gitu. Supaya kita tidak digolongkan menjadi orang-orang yang fasik. Fasik itu kategori Al-Quran adalah orang yang melupakan Allah. Maka Allah buat dia lupa dirinya sendiri. Bahwa aku fungsinya apa, tidak ada inspirasi gitu. Bahwa apa yang menjadi the source of joy and happiness, yaitu bidang yang dia sukai, itu tidak diberi inspirasi. Dia hanya kemudian menjalani kehidupan dari hari ke hari, memenuhi hawa nafsunya, tekanan dari society, ya, kiri kanan atau keluarga yang membentuk dia bahwa kamu harus jadi seperti ini, gitu. Menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Dan orang sebelum sampai dia ke situ tidak akan pernah bahagia. Itu yang kemudian disimbolkan dengan tawaf. Kenapa haji menjadi puncak ibadah, dan pilar yang kelima adalah ketika sudah melalui itu semua, seseorang harusnya bisa bertawaf dalam kehidupannya di dalam orbit bidang masing-masing yang dia kokoh di situ. Jadi dari konsep agama itu kita tahu bahwa tidak ada orang nomor dua. Semua orang tuh jenius di bidangnya masing-masing. Tapi memang bagaimanapun sayangnya kondisi sekolah kan generik tuh. Karena kan males nguji, ada 30 anak masing-masing ujiannya beda. Udah aja disamain gitu. Padahal kan kapasitas satu anak dan lain-lain berbeda. Yang satu pintar matematik, belum tentu yang nggak pintar matematik itu bodoh. Orang kan cenderung, wah nilainya 6, bodoh gitu. Padahal kan mungkin dia kepintarannya di koordinasi otot, seperti Ronaldo misalnya. Dia jago banget sepak bolanya, atau Messi. Atau dia jagonya di bidang seni, kita nggak tahu. Nah, jadi banyak hal yang harus dirombak gitu dari society, bagaimana dia melihat nilai kesuksesan dari seseorang. So, bicara tentang ilmu tadi, bahwa kontemplasi kita, sahabat-sahabat, adalah semakin banyak kita berilmu, ilmu yang benar ya, ilmu yang nggak cuma nyangkut di kepala. Kalau kita ingin tahu parameter kita dapat ilmu yang berupa cahaya, adalah bahwa kita semakin bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kita semakin bisa berjarak dengan dia. Kita semakin bisa mengalahkan ego. Kita semakin bisa lebih tenang ngadepin orang yang marah-marah, lebih kalem ngadepin orang yang memfitnah kita, ya. Nggak begitu responsif seperti dulu lagi kalau lagi kesel atau marah, ya, sama pasangan, sama anak, sama keluarga, you name it lah. Selalu ada hal yang bikin darah kita bergejolak gitu ya dalam kehidupan. Hawa nafsu itu cenderung, memang kan dia lahir later gitu kan, dia lahir dari ketika jiwa sudah disemaikan di dalam janin, jadi jiwa raga sudah menyatu, baru hawa nafsu itu hadir. Jadi dia memang sebuah entitas yang tidak mengenal kebenaran. Makanya harus dipimpin oleh si jiwa yang harus bangun. Tapi masalahnya kebanyakan manusia jiwanya tertidur, tertumpuk oleh dosa. Maka taubat adalah jalannya. Ketika Allah menurunkan cahaya Islam, ya, mulai ingin sholat, mulai dari sholat itu kemudian dibantu dengan dipecah tuh selubung yang menyelubungi si jiwa lewat kejadian dalam kehidupan yang kita sering labeli sebagai musibah sebenarnya. Karena kemelekatan itu harus diambil. Itu berupa kemelekatan, dan memang namanya melekat ya, udah terlanjur nempel gitu, padahal itu bukan bagian dari kita. Kadang diambilnya mesti dipotong gitu ya, kayak tumor gitu.
agak sedikit berdarah di awalnya, tergantung sebesar apa, semelekat apa, tergantung akarnya sejauh mana. Tapi itu sebuah rahmat Allah Ta'ala. Nah, di titik itu sebenarnya kalau kita melihat ke belakang, kehidupan kita sudah mulai bisa mengamati, oh penggal-penggal itu ya, gitu ya, ketika saya kehilangan ini, ketika saya dibuat gagal, saya dibikin jatuh di situ. Barangkali itulah sebuah episode jiwa sedang dibangunkan. Karena setelah itu kita lihat sequence-nya menjadi, iya ya, sejak saat itu tuh aku jadi lebih mencari Allah gitu ya, lebih segala sesuatu lebih berserah diri. Nah itu tanda-tandanya. Dan karena ini adalah sebuah perjalanan, sahabat-sahabat, it will repeated. Karena sebelum kita paham tentang penyakit yang harus diambil, itu si ujian akan menghantam itu terus. Begitu kita paham, hilang ujiannya. Jadi sebenarnya ada shortcut untuk bikin ujian itu cepat hilang. Kita istighfar, ya. Masalahnya istighfar kalau kita nggak paham apa yang mesti diistighfari, itulah tidak efektif. Makanya selalu minta kepada Allah Ta'ala, tunjukkan keburukan diri itu sebenarnya. Dengan sifat kelembutanmu, itu tidak dengan cara yang keras. Kembali ke peta ini, sahabat-sahabat, perjalanan dari Mesir ke Yerusalem, menarik ya, sekali lagi perjalanannya tuh jauh gitu, ke selatan, nggak langsung aja ke utara gitu ya, kalau dia mau melintasi semenanjung pantai ini. Tapi saat itu memang secara geopolitik tidak memungkinkan. Karena di sini, pertama, kalau dia ngambil jalur darat, tidak akan terjadi peristiwa pembelahan laut. Udah habis sama Firaun, kekejar jelas. Karena mereka jalan kaki, Firaun udah pakai kuda yang berlari kencang dengan pasukannya. Mungkin terjadi pembantaian massal-massal di situ, semua mati mungkin ya. Kalau jalurnya diambil jalur darat. Tapi memang petunjuk Allah Ta'ala adalah pergi ke daerah situ. Sampai jalan gitu ya, dikisahkan Yusa bertanya, Musa kita jalan terus nih laut? Iya kita jalan terus. Gitu. Sampai jalan, air sudah sepaha, seperut, seleher. Yusa udah lihat kiri, wahai Musa ini gimana? Terus jalan, terus kata. Tiba-tiba laut terbelah. Luar biasa. Nanti kita akan belajar bagaimana melihat kondisi seperti ini ya. Sekarang kita lihat kalau dari timeline-nya, ini terjadi eksodus sekitar tahun 1500-an ya, karena ini sebelum Masehi kan. Sebelum itu Bani Israel masih diperbudak di Mesir dalam cengkeraman Firaun. Jadi hawa nafsunya tuh masih merajai. Itu simbol manusia yang hawa nafsunya masih jadi raja, diperbudak. Dan Bani Israel kebanyakan udahlah nggak apa-apa kita diperbudak, yang penting ada rumah gitu, yang penting hidup nyaman. Itu kan kemudian muncul tuh nanti ketika episode setelah menyeberang dari laut. Kan mereka di padang gurun, makanan terbatas, ya kan, mesti jalan, panas. Mungkin alas kakinya juga sudah hancur. Muncul kemudian keluhan. Coba ya, nih Musa nih kok mulai meragukan Musa sebagai Rasul, sebagai Nabi. Nabi bawa kita jadi sengsara, katanya gitu kan. Coba kita nggak ikut Musa dulu. Gitu. Mbak Nur, mesti di-mute dulu ya. Thank you. Coba nggak ikut Musa, katanya. Mungkin kita masih ada di rumah, masih teduh gitu, bisa tidur di atas bantal empuk. Itu kan produk bentukan hawa nafsu yang masih, jadi hawa nafsu tuh pengennya enak-enak aja. Nggak mau jihad, nggak mau. Kamu bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir. Enggak, tidur aja gitu.
nggak mau memaafkan, berat loh memaafkan itu. Nggak mau ngalah, ngalah itu berat. Give away yourself, berat. Berkorban, berat. Hawa nafsu pengennya menang sendiri, enak-enak semuanya, dan itu semua hal yang jadi lembam gitu. Jadi nggak ada semacam ghirah, himmah gitu untuk berbuat sesuatu yang di luar itu. Yang menarik sahabat-sahabat kalau lihat dari timeline-nya ya, ada semacam 40 tahunan berulang tiga kali sejak Musa berhadapan dengan Firaun sampai kemudian the end of wilderness wanderings. Jadi akhir dari mereka berkelana di apa namanya? Di padang gurun. Kalau lihat 40 kali 3 ini saya jadi ingat 40 kali 3 pembentukan janin di dalam rahim ibu. Kan 120 hari kan? 40 kali 3. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang luar biasa atau di balik angka-angka itu Allah mengcoding bagaimana pertumbuhan janin di dalam rahim ibu. Kita bisa lihat relevansinya dengan pertumbuhan sebuah umat di dalam rahim yang besar berupa dunia. Karena pada akhirnya mereka harus ke Yerusalem. Yerusalem itu in the end, disitulah titik di mana akan dibangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kan titik di mana terjadi aksis antara langit dan bumi. Baitul Maqdis itu ceritanya ini, berkaitan dengan kisah Yakub alaihissalam yang tertidur, gitu ya. Bisa dilihat di Alkitab itu ya, di kisahnya dia tertidur lagi nyender di atas batu, melihat ada tangga ke langit, sana malaikat naik turun. Itu yang disebut Jacob's Ladder gitu ya, tangga Yakub. Di titik itu dulu, jadi ada di bumi ini ada satu titik yang aksesnya langsung nyambung ke Baitul Ma'mur di atas. Jadi kan malaikat naik turun. Dalam hadis ada malaikat tuh naik turun. Jadi shift pagi, shift malam itu gantian. Makanya ada doa sore, pagi sore gitu ya. Karena yang pagi dia bawa amalan-amalan, jadi shift malam dibawa ke atas. Yang shift sore dia bawa amalan seharian dibawa gitu. Ada sesuatu yang menarik di situ yang indah. Di tangga itu, di aksis itu dulu adonan jasad Adam alaihissalam sempat disemai. Karena malaikat itu membawa cahaya ya. Naik turunnya membawa sesuatu, kadang sesuatu yang berupa karunia Allah, yang berupa cahaya, seperti halnya ilmu itu cahaya, dan kadang-kadang radiasinya menyinari. Dan ada elemen pembentuk clay, raga Adam itu disemai di situ. Dan ini tangga yang sama yang dipakai oleh Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Makanya Isra dulu dari Baitul Haram, ya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa nih, tempat nanti Bani Israel berakhir, itu di situ ada tangga Yakubnya. Dan dari Masjidil Aqsa naik lewat tangga Yakub itu. Jadi ada kemiripan antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Ya, dengan Ka'bah. Dua-duanya itu punya penanda mandat Allah yang diturunkan dari langit, yang berupa simbol batu yang jatuh dari langit. Di Masjidil Haram ada yang disebut Hajar Aswad. Itu dalam hadis dikatakan batu dari surga. Dulunya putih katanya, sekarang warnanya jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Di Masjidil Aqsa juga ada batu yang serupa tuh. Besar, kalau di Google tuh dia jatuh dari langit. Itu simbol ya, bahwa kehidupan kita tuh mestinya menyatu antara bumi kita dan langit kita, antara raga kita dan jiwa kita.
Di situ produk kemenyatuan itu Allah hadir. Makanya simbolnya Baitullah, baik itu Baitul Haram maupun Baitul Maqdis. Kan dulu sempat jadi dipindah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, tapi dua-duanya adalah Baitullah. Suatu kisah yang indah. Kenapa dibikin dua dia? Dari Bani Israel dulu kisahnya, kemudian pindah ke Bani Ismail sekarang. Tapi Baitullah itu adalah lambang qalb di hati kita bahwa itu tempat Allah bertajalli. Bukan Allah sebagai zat, tapi kuasanya ada. Di situ adalah penyatuan. Liqa, suatu penyatuan kita dengan Allah Ta'ala. Dan itu yang sebenarnya disimbolkan, ya, dinyatakan in the very beginning ketika orang masuk Islam, makanya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu tuh udah tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat sebuah penyatuan. In the end tuh seharusnya sudah tidak ada ilah selain Allah. Jika itu terjadi, maka Allah bertajalli. Selama masih ada ilah selain dia, kuasanya tidak akan masuk. Itu seperti begini, kata Rasulullah, qalb itu dicipta hanya untuk satu hal. Kalau ada dunia, Allah nggak ada. Seperti itu. Seperti halnya cahaya dan kegelapan, begitu menyatu, bertemu, maka kegelapan sirna. Begitu. Jadi dalam hidup tuh sahabat-sahabat, refleksi, karena ini kajian suluk ya, selalu kajian untuk berefleksi gitu, buat kita simbolnya apa sih kisah ini gitu. Makna batu yang jatuh dari langit, tangga Yakub. Tangga Yakub itu mestinya kita bisa temukan di dalam keseharian kita. Dalam arti, semua hal yang kita lakukan, kalau kita ikhlas mengerjakannya, itu jadi sarana kita mi'raj, naik ke atas. Badannya sih ya cuma gitu-gitu aja dalam tanda kutip ya. Nyuci piring, ya, kerja di atas ya, apa di depan komputer, nyetir, ini badannya begitu, hatinya naik. Nah, makanya zikir itu suatu hal yang luar biasa. Makanya sholat itu untuk zikir. Zikir adalah langkah ya, gerak hatinya naik. Dari situ semoga begitu kita nembus ke langit ada yang turun juga. Itu kemudian yang mencahayai kehidupan kita. Makanya zikrun kasiro kata Al-Quran. Banyaklah berzikir-zikir sebanyak mungkin. Mulai dari zikir mulut, lisan, nanti tidak hanya lisan, hatinya juga bergetar. Tidak hanya hati, nanti badannya dipakai buat zikir. Semua dalam bentuk, semua adalah sebuah ibudiyah. Kalau semakin mentauhid ya, makin kita zikirnya banyak, la ilaha illallah, la ilaha, makin Allah beri pengetahuan, kita makin melihat sesuatu itu menjadi menyatu. Saya yang seorang ibu, seorang ayah, seorang tua, fungsinya itu jadi nggak terpecah-pecah gitu. Kalau kita masih melihat kehidupan terpecah-pecah, saya di kantor berbeda dengan saya di sejadah, berbeda dengan saya di pengajian, itu masih ada sekat-sekat. Seolah-olah kita entitas-entitas yang berbeda. Kalau masih begitu, masih pecah. Belum manunggal, belum tauhid. Dan kalau masih begitu, pasti ada keretakan. Retak itu ya tidak kokoh. Jadi padahal kita tuh ingin menyiapkan wadah hati yang harus kokoh, tidak retak. Kalau wadahnya siap, air turun. Air pengetahuan turun. Dan itu biasanya dari saat ke saat berubah ya, begitu bagus, wah enak gitu ya. Kadang-kadang pecah lagi gitu. Kalau kata Imam At-Tirmizi ya, pecahnya hati itu dibayangkan begini, ada sebuah selaput bening yang kena debu aja bisa pecah, coba bayangkan. Makanya harus ikhlas gitu. Kalau ada debu dunia masuk itu udah pecah. Makanya Allah tidak suka amal yang bercampur gitu. Tidak lillahi ta'ala, nggak suka dia. Langsung ya udah, aku puasa ya Allah,
biar kurus dalam hati. Oh, buatmu juga. Oh ya udah, buat kurusmu aja gitu kata Allah. Aku berinfak nih ya Allah nih. Kasihan gitu ya. Ya buat yang kamu kasihani aja gitu. Tipis ya, tapi bukan buat dia. Makanya tidak mudah, Masya Allah. Kita bicara sudah dalam satu pertemuan sudah dibacakan tentang malaikat yang menjaga 7 lapis langit itu kan. Wow, betapa mission impossible-nya kita hanya mempersembahkan satu ibadah aja, satu amalan yang dia terima. Terus kita masih ngarepin surga gitu. Jadi betul-betul kita, ya Allah, kalau Allah nggak memberi rahmat, tidak memberi pertolongan, gimana lah gitu, nggak bisa. Ya, sekarang kita belajar flashback tentang what is this story about Israelites gitu. The story of Israel shows that our way does not work. Kita mesti sadar ya bahwa rencana kita tuh cepet banget gitu. Kita cuma berpikir 2-3 tahun, 5 years plan, dan sering gagal. Kalaupun berhasil, hanya menunggu waktu. Dan yang kita pikirkan kan biasanya diri kita sendiri. Kita nggak berpikir efek dari apa yang kita lakukan terhadap orang itu 5-10 tahun, apalagi ke orang banyak dan lain sebagainya. Sementara ya, Allah punya rencana kepada setiap orang. Menurut kita, nak kamu bagusnya sekolah di sini. Nggak nanya Allah dulu tadi itu tuh. Aduh, itu bahaya. Bagusnya kamu nikah sama dia nih. Ya. Pokoknya jangan nikah sama orang dari sini. Belum tentu. Intinya, we cannot achieve God's purpose by our strength. Kita mesti paham, sadar diri, kita tuh manusia, nggak mungkin bisa mengejawantahkan itu dengan mengandalkan kekuatan sendiri, daya akal sendiri, kemampuan sendiri, nggak bisa. Buktinya tuh, Musa dan kaumnya. Begitu Bani Israel mengandalkan diri sendiri, ya diperbudak. Berikutnya, mengandalkan diri sendiri lagi, jatuh menyembah patung sapi emas. Berikutnya, mengandalkan diri rasio sendiri, mereka minta macam-macam tuh. Nggak mau mana ini apa makanannya gitu-gitu aja katanya gitu, minta adas apa macam-macam. Begitu mereka begitu gitu ya, itu mesti ada hal yang nanti kita lihat nih masih panjang. Begitu Bani Israel tidak beriman pada Tuhannya, dihancurkan semua kerajaan lain, you name it, Babilonia, Assyria, Mesir, dulu sekitar mereka tuh kerajaan-kerajaan besar itu yang siap melumat mereka kalau mereka shaky imannya. Allah buka tuh. Jadi gini, begitu dia tidak mengandalkan Allah, Allah lepas tangan, hancur. Itu kejadian Bani Israel banget. Dan itu digambarkan betul-betul di zaman dulu. Ada bangsanya, dibunuh bener-bener ribuan, Masya Allah. Untuk kita di generasi ini bisa belajar. Itu orang-orang itu play a role, luar biasa. Yang sekarang sudah di alam barzah. Terus kita tinggal belajar, baca every page gitu. Maka nikmat mana yang kamu dustakan gitu. Kita mesti belajar bahwa ketika kita nggak tawakal sama Allah, mengandalkan sama yang lain, that's the beginning of our disaster. Itu awal kehancuran kita. Itu sebenarnya awal kegagalan kita. Nanti kita lihat di penggal lain, bahwa aduh aku jadi begini. Padahal titik di awalnya adalah ketika hati kita berpaling. Siapa tahu ini berobat juga mengandalkan, oh dokter ini paling hebat. Lupa Tuhannya. That's the beginning of disaster. Jadi kadang-kadang orang diberi sakit tuh lupa sama yang memberi sakit. Yang dicari hanya sembuh aja. Tapi kalau orang sembuh terus lupa Allah ya, jadinya nggak kena gitu pengajarannya. Karena seharusnya sakit itu membawa dia, ya Allah aku apa ya. And then, oh iya,
Dan dia sembuh tidak sembuh, Allahnya dapat. Mudah-mudahan ada bonus di balik itu. Gitu. Nah itu that's another way to look it up. Jadi memang berbeda ya ketika hawa nafsu itu berpikirnya lebih ke hal-hal yang material. Makanya ciri orang yang belum berilmu, ciri orang yang hawa nafsunya masih mendominasi, itu pasti mudah khawatir dalam kehidupan. Kenapa? Karena yang dia lihat hitung-hitungan materi kok. Yang dia lihat kalau saldo udah hampir 0, mati gue gitu. Gimana bisa bayar? Dia nggak lihat rezeki di tangan Allah, itu kan fungsi akal dalam tuh. Tenang, Allah ngasih. Nah, itu yang ngomong gitu tuh kalau udah akal dalamnya muncul. Dia, si jiwa akan bilang tenang, raga tenang. Allah pemberi rezeki. Tapi bukan di mulut doang, dia dengan keyakinan. Karena dia mulai bangun, si jiwa yang sudah dulu bersaksi alastu birabbikum qala bala syahidna. Oh ya, tenang, Rob kita Allah. Gusti Allah ora sare. Dia tahu, tenang aja. Last moment ada, nggak akan binasa. Anak-anak kita nggak akan dibiarkan terlantar. Toh itu anak-anak Tuhan juga, bukan anak kita. Kita cuman jadi sarana dia keluar aja. Kalau jiwa-jiwa dulu kan nggak ada nasab kita. Ya, nasab tuh begitu kita diberi pakaian raga, si jiwa mesti turun, ya lewat nasab lah. Lucu kan, biar nggak langsung dari langit fung gitu, kan indah jadinya. Nah itu, jadi makanya diulang-ulang terus ya, hati-hati nih hawa nafsu ya, istighfar. Jadi melemahkan hawa nafsu itu dengan istighfar, dengan zikrullah, panggil dengan mengambil semua elemen-elemen cahaya, karena dia berupa kegelapan. Termasuk dalam suluk kita mesti belajar bahwa cara untuk ke atas tuh, the way up is down. Menarik ya. Gimana caranya kita supaya mi'raj? Sujud. Aneh ya? Bukan loncat-loncat. Gimana caranya bisa mi'raj tadi tuh kan? Sujud. The way up is down. Itu cara bersuluk. Aneh, Rasulullah bilang begini, kalau kamu kurang rezeki, ini lagi sempit gitu ya istilahnya, bersedekahlah. Nggak masuk ke akal. Orang udah cekak, disuruh keluarin kan berkurang, minus. Hitungan matematik. Si hawa nafsu kan hitungannya, referensinya cuma matematik dunia aja. Padahal matematika Allah dalam Al-Quran, infak 700 kali lipat. Gimana tuh lihatnya? Tapi coba, banyak yang udah testimoni yang sedekah, nggak ada orang miskin karena bersedekah. Malah berlipat ganda. Nah itu kan masalah fungsi keyakinan ya, keimanan. Namanya taking the leap of faith. The leap of faith itu memang nggak kelihatan, udah bismillah. Nah itu kita harus membangun itu. The way up is down ya. Kadang-kadang cara kita memenangkan ya. Ini lagi pernikahan lagi nggak enak nih. Biar kita menang, bukan dengan menang dari adu debat. Kadang-kadang diem ya, mengalah adalah sebuah kemenangan. Karena di situasi tertentu makin kita banyak ngomong, makin kacau aja. Kadang kita mesti belajar menelan itu. Kadang mesti ya, si hawa nafsu pengennya balas gitu ya. Tapi kan biasa. Itu jurus hawa nafsu kan, tapi kan nggak mau ini gitu. Ya tapi kan, selalu aja diem, ya udah ngalah untuk menang. You may lose the battle, but not the war gitu. Jadi kita lihatnya lebih besar gitu. Apa namanya, view-nya lebih lebar. Jadi sahabat-sahabat, naik tangga Yakub yuk. Caranya adalah harus humble ya. Betul-betul sebagai karakteristik seorang abid, pengabdi. Indah nih. Ngabdi sama suami, ngabdi sama anak-anak, ngabdi sama istri itu ya, buat bapak-bapak. Mengabdi dengan ini kita
treat sebagai setiap hal ini Allah yang ngasih nih. Ya. Seolah-olah dilihat Allah gitu ya. Nyapu kalau merasa dilihat Allah tuh, aduh, rasanya every single spot. Gak ada yang lihat, kita kayak orang gila gitu. Kayak kita di kantor tuh lah, kayak dilihat bos kan, kerjanya perfecto. Ya kita the big boss ngeliatin kita terus, makanya Allah sangat suka pekerjaan yang dilakukan dikit-dikit tapi terus dan sempurna gitu ya, sebaik mungkin. Dan itu perfection tuh di semua hal ya. Kita coba juga nyuci piring, ngebersihin apa gitu ya. Kita coba itu jadi sarana kita humble ya, mengerjakan semua apa yang ada ya Allah dengan sebuah kebaktian. Nah, terakhir for this session kita ingin mengingat lagi suatu momen ketika Bani Israel ini epic ya. Tiba-tiba laut dibelah. Ini ada penggalan dari Alkitab. Ketika Bani Israel mulai misuh-misuh tuh. Ini gimana ini Musa di depan kita lautan. Panik tuh. Paniknya minta ampun pada saat itu. Kalau di film Hollywood tuh digambarkan mencekam. Dari belakang pasukan Firaun sudah terlihat kepulan debunya udah makin mendekat. Udah bayangan kematian udah di depan mata. Padahal dia bawa anak, coba bayangin. Ya, udah nggak kebayang, semua pada teriak, ya Allah, semua mati kita. Tapi Musa kemudian menjawab ya teriakan kaumnya. Dia bilang begini, jangan takut, stand firm, tetap di situ, tetap teguh di situ. Kau akan lihat ya, Allah akan menyelamatkan kita hari ini. Kaum Mesir yang kamu masih lihat itu, dia masih datang, mereka akan musnah. You will never see again. Dia bilang, Allah akan bertarung untukmu. But you need only to be still. Wah, ini nggak mudah. Stand still. Nggak mudah. Kalau kita ya, stand still, diam hatinya. Shh. Jangan gelisah. Shh. Udah, jangan gerasa-gerusu. Diam. Allah mau nolong. Bisa nggak? Diam. And then sabar. And then lihat keajaiban terjadi. In every single aspect of our life, laut itu bisa dibukakan buat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. By the way, minggu lalu kita we have a solawat challenge. I wonder gitu, apa ada yang punya pengalaman tertentu tentang itu, sudah mengamalkan solawat, terus tiba-tiba ada hal yang Allah bukakan, mungkin ada kejadian yang Allah turunkan. So this is our sharing session. Silakan, kita punya waktu 18 menit kira-kira. So you can unmute yourself atau silakan masuk ke ruang chat untuk membagi pengalamannya. Silakan. Ya, Mbak Ria, silakan, udah di-unmute. Silakan Mbak Ria. Sudah terdengar. Assalamualaikum Teh Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Saya baru pertama kali ini ngikut live. Alhamdulillah. Ya, perjalanan membawa saya ke bergabung ke kajian suluk ini ya. Setiap hari ini yang menguatkan saya, tiap hari dengerin kajian Teh Tessa gitu ya. Ini jawaban Allah atas apa yang sedang saya alami sekarang ini Teh Tessa. Kenapa Teh? Saya cerita mungkin ya, jadi 1,5 tahun yang lalu saya tuh hamil ke-8 anak ke-6 ya. Jadi di saat anak sudah HPL 3
hari, maksudnya sudah HPL itu saya mendapatkan suami sakit, dia terkena stroke, sebelah kanan nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara, dan sekaligus harus cuci darah gitu kan. Masya Allah. Di saat waktu itu saya tuh sudah pembukaan 1, saya harus tanda tangan untuk persetujuan cuci darah gitu kan. Apa namanya, sudah pembukaan lah gitu. Dan apa namanya, ya saya saya menguatkan diri gitu ya untuk itu. Tapi saya nggak lepas dari sholawat. Berat waktu itu buat saya, karena suami juga psikisnya kena gitu kan. Jadi pas suami di rumah sakit tuh saya di rumah tuh dengan anak-anak. Saya kan anak yang 6 kan, dengan anak, terus saya udah kerasa kan mau lahiran gitu. Saya bilang, saya bagi tugas anak-anak kan, kebetulan waktu itu mereka masih pada libur sekolah tuh. Antar Umi ke yang satu, jadi yang ngazanin tuh anak saya yang nomor 4, dia umur 10 tahun, yang jaga rumah yang satu dampingin saya lahiran, sampai dia tuh anak yang keempat tuh ngelihat saya brolnya tuh kayak gimana. Masya Allah. Ya. Di situ saya nggak lepas dari sholawat gitu ya, selalu saya tapi saya dikasih ketenangan gitu ya, di saat umur 40 tahun tuh benar-benar saya dihantam keras gitu ya dengan ya kehidupan saya sebenarnya dari dulu sampai sekarang seperti sinetron sebenarnya, tapi saya dapatnya di umur 40 itu benar-benar yang hantaman keras gitu ya. Jadi pas saya pulang ke rumah, suami juga pulang gitu kan. Dan saya mendapati suami saya 180 derajat tuh berbeda, bukan suami saya yang dulu yang pernah saya kenal gitu ya. Dia jadi sensitif, melihat saya tuh seperti benci gitu. Padahal saya lagi pendaratan gitu ya. Karena posisi dia udah nggak bisa bangun sama sekali, jadi saya ngurusin bagaimana BAB-nya, BAK-nya, kayak aja, jadi saya seperti punya 2 bayi gitu. Dua-duanya nangis, jadi sampai 3 bulan itu saya benar-benar nggak tidur 24 jam gitu, paling cuma sebentar gitu kan, karena kan masih kritis gitu kan, suami nggak kan kayak gitu, tapi benar-benar saya amalkan sholawat terus setiap hari gitu ya. Tapi saat itu pula anak-anak tuh yang satu masuk kuliah, satu masuk SMA, satu masuk SMP, dan satu masuk SD. Ya itu saya bilang, Allahu Akbar ya. gimana gitu, dan keadaan kondisinya seperti itu otomatis. Halo Mbak Ria, ini saya yang hilang atau Mbak? Mbak Ria yang hilang teh. Oke. Kadang mungkin sinyalnya naik timbul nih. Hilang timbul ya. Allahu Akbar ya, ini jelang 40 tahun ujian. Selalu begitu, memang ada ujian besar ya di usia ya ini. Namanya hazarul maut kalau istilah dalam Al-Qur'an. Hazarul maut tuh seperti seolah-olah mati nih ya. Di kasusnya Mbak Ria tuh kan 4 anak semua udah masuk kuliah, SMA, itu kan butuh biaya semua. Ya, sementara kondisi suami lagi sakit gitu ya. Tidak hanya itu, secara psikologisnya juga. Jadi dihantam dari mana-mana, seperti seolah-olah gimana ini cerita tentang Bani Israel di tengah dihadapkan dengan laut dan di belakangnya. Jadi udah dihimpit. Kehidupan yang menghimpit, yang katanya tuh gimana bayar sekolah anak kita gitu ya, kalau kita translate dalam contoh kisah takdir yang Allah berikan sama sahabat kita ini, Masya Allah ya, gimana ini gitu, gimana bisa bayar sekolah, gimana ini bisa sembuh apa enggak gitu kan, pertanyaannya begitu. Nah, tunggu sampai Allah kasih jalan. Ini ceritanya belum selesai nih Mbak Ria, terputus masih bisa ini enggak di unmute Mbak Ria, sempat hilang tadi Mbak.
Oh, sekarang udah masih? Sekarang kedengeran tuh. Ya, ya gitu, Teh Tessa. Jadi 2 tahun yang lalu tuh benar-benar di situ justru dengan keadaan itu saya lebih, oh ya Allah tuh saya amati episode-episode kehidupan saya gitu ya. Iya. Terus? Tapi yang Teh Tessa bicarakan gitu ya tentang bagaimana memahami diri sendiri gitu, dapat itu semua. Oh begini maksud Tuhan tuh, oh begini, saya banyak merenung akhir-akhir ini gitu ya. Saya tidak menyalahkan selama suami sakit dengan Ya, yang menarik hilang lagi nih Mbak Ria. Itu kan 2 tahun lalu ya. Sekarang bisa lebih sudah berjarak. Kalau sudah berjarak karena di rentang waktu kadang makanya katanya gini, kalau menghadapi kesulitan ini kuncinya di ayat lain ya, kunci kehidupan nih, kunci menghadapi kesempitan, kunci menghadapi posisi di mana hazarul maut datang, kunci menghadapi musibah, kunci menghadapi ujian kehidupan, hadapi dengan sabar dan sholat. Itu kuncinya. Itu kunci Al-Quran ya. Jadi bagaimana kita menapaki kehidupan agar Al-Quran berfungsi praktis gitu dalam kehidupan, menjejak, ya, menyinari. Jadi kalau udah gini sabar dulu, sabar bantu sama sholat, sabar sholat. Nanti kadang-kadang ya ada hal-hal tertentu. Nih Mbak Ria kalau udah 2 tahun begini kan dia bisa lihat ke belakang. Ada hal-hal yang hanya span of time ya harus ditarik baru kita bisa lihat. Ada yang ordonya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ada yang baru lihat, oh ya Allah, ternyata Allah bikin begitu. Nah gitu. Baru itu karena tergantung fungsi akal. Makin dia cerdas ya, makin dia dirahmati, makin dia karunia-Nya besar, makin cepat belajarnya. Tapi even so, ada hal-hal yang memang kita mesti sabar kok. Mesti sabar sampai Allah turunkan jawabannya. Nah, di situ makanya di dalam surat Al-Baqarah dikatakan Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, itu kan alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, inilah Al-Qur'an. Ya, dzalikar raib tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu yang apa ya jawabannya? Kenapa Allah? Kenapa? Tidak ada jawaban atas kenapa. Belum paham, gelap. Apa-apa, berjalan. Musa di sini berjalan dengan kegaiban. Pokoknya kata Allah ke sana. Pokoknya kata Allah sabar aja dulu, gitu kan kalau kita sih. Pokoknya udah bismillah. Gimana nih mah? Bisa bayar nggak? Bismillah nak. Kita doa ya nak ya. Bismillah. Ini gimana nih? Sudah apakah banyak hal yang kita mesti kan kadang-kadang harus ada keputusan, harus ada jawaban gitu ya. Tapi kayaknya Allah belum kasih jawaban, belum buka pintunya, tenang aja. Itu ujian banget. Nah, hawa nafsu itu cenderung panik, sahabat-sahabat. You have to caught them in the act ya. Panik. Mana makan dia cenderung terburu-buru. Now, I need the answer now gitu kalau nafsu tuh. Aku ingin jawabannya sekarang juga. Mana nih, mana jawabannya? Mana aku nggak jelas ya. Tenang. Makanya cara melatih hawa nafsu itu diajak maraton. Di antaranya ya, kalau punya keinginan jangan selalu direspon. Pengen ini ya, makanya hati-hati belanja online tuh. Keinginannya baru tercipta sekian detik setelah melihat iklan soalnya. Jangan langsung buy, jangan langsung dibeli. Bahaya tuh, aduh nanti diminta pertanggungjawaban pula gitu. Sebentar, aku butuh nggak ini sebenarnya? Kan masih ada baju. Kalau aku beli baju yang ini, apa yang terjadi dengan baju yang lama? Kan nggak dipakai. Lebih baik aku hidup. Nah, kan banyak pemikirannya tuh. Nah, latihan bersuluk bagaimana melemahkan hawa nafsu supaya kita tidak jadi budaknya. Jangan selalu submit semua keinginan. Dalam Al-Quran, dalam Alkitab dikatakan bahkan nabi-nabi itu berkeinginan pun itu setan masuk lewat keinginan itu. Karena itu adalah elemen yang datang dari manusia. Keinginan itu.
gampang sekali didompleng gitu ya. Tuh Mbak Ria dapat semangat tuh dari teman-teman ya. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan dan diberikan kekuatan. Alhamdulillah ya, Allah tidak akan menimpakan sesuatu yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya. Itu adalah hak gitu ya, sebuah janji Allah. Begitu, Masya Allah. Anyone else yang punya pengalaman? Tadi Mbak Ria menyebutkan banyak sholawat tuh diantaranya. Ya, kita kemarin adalah sholawat saja. Nggak ngerti ya mesti gimana, pas kebayang capeknya tuh ya, ngurus suami yang sedang ngurus bayi baru lahir, badan masih berdarah, baru melahirkan. Ya Allah. Ya, sholawat. And then you made it all. Bisa keluar dari itu. Ya, our moral of the story itu kadang ya, kalau kita sabar ya, menghadapi, kita semua pasti dihadapi dengan titik nadir dalam kehidupannya masing-masing. Pasti, yang namanya orang hidup, namanya dunia itu memang medan ujian. Jadi kalau orang, aku mah pengen hidup nggak ada masalah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa harus ada masalah? Karena kalau orang tidak diberi masalah, cenderung tidak mengenal Tuhan. Kalau ya orang tuh kehidupannya enak-enak semua, duit ada terus, ya keinginannya semua terkabul, lupa Tuhan. Udahlah, kita yang di dunia barat nih bisa melihat semua serba enak. Di Belanda, more than 50% penduduknya kalau nggak agnostik, ateis. Buat dia Tuhan nggak perlu. Aku nggak, Tuhan tuh kan kalau minta apa, semua udah tercukupi, dia bilang. I don't need it, God. Tuhan bahkan nggak nyebut namanya Tuhan tuh, kalau udah nggak usah nyebut-nyebut. Mereka punya semacam trauma gitu ya terhadap institusi agama. Sahabat-sahabat, pahami bahwa ujian adalah saat di mana Allah mau hadir, memperkenalkan dirinya. Ada sebuah kedekatan yang hangat di hati, dan itu hanya menjadi pengetahuan bagi ahlul musibah gitu kan. Ya, jadi jangan sepelekan tuh kalau ada sahabat-sahabat kita kiri kanan yang sedang di musibah. Mungkin selebriti tertentu musibah di keluarganya atau apa, kita nggak usah menjudge, kita nggak pernah tahu kehidupan orang. Tapi saya selalu curiga ya kalau orang suka dijungkir balikkan kehidupannya sebentar nih, ada sesuatu yang there's a hope gitu. Contoh kemarin Will Smith dibikin begitu dia, slap orang, wah karirnya jatuh tuh. Tapi di situ kadang-kadang, maybe itu saya curiga kalau orang dijungkir balikan kehidupannya tuh, itu awal kebangkitan jiwanya sebenarnya. Jadi kita perhatikan aja gitu. Semoga orang yang mencari. Mbak Indah sudah angkat tangan, silakan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Indah. Kalau tentang selawat itu saya dulu waktu pas sudah mulai mulai satu-satu berkenalan dengan teman-teman di FB ya, seperti misalnya Pak Al ataupun Pak Agus, pokoknya orang-orang ITB sama Uni siapa gitu. Dari Uni itu saya diberitahu kalau belum punya guru, selawat aja yang banyak, nanti gurunya tuh langsung nanti dibimbing sama Rasulullah sendiri. Nanti kalau sudah sama Rasulullah dicarikan guru gitu. Jadi waktu pas itu saya ikuti, saya terapin. Karena itu saya akhirnya ketemu Bu Tessa dan lain-lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ya, tapi saya mungkin posisinya bukan guru. It's too much for me. Ya, kita partner diskusi aja ya. Semoga Allah memberikan guru sejati gitu ya dalam diri. And by the way, ada tuh nanti ada guru yang berupa manusia, guru utusan dari alam lain dan lain sebagainya. Mungkin untuk di kajian Serambi Suluk ya.
Ini kita kajian lepas ya, lebih ke kajian suluk itu melihat bahwa dalam kitab Al-Quran, dalam kehidupan, ini kisah sejarah Bani Israel ya, yang Allah sematkan, abadikan dalam Al-Quran. Tapi kalau kita lihat detailnya, wah itu refleksinya banyak banget buat kita. Apa makna anak sapi emas ya kan? Apa makna ini kisah laut terbelah tuh dari zaman SD kan kita belajar ya kan? Nggak ada di dalam Al-Quran gitu. Tapi apa relevansinya dengan kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang? Nah itu kita mengajak ke sana. Jadi benar-benar sebuah kajian yang mengajak kita untuk refleksi gitu ya, kontemplasi, identifikasi apa laut kita yang tengah Allah belahkan. Karena ini akan berulang-ulang. Nanti setelah Musa alaihissalam meninggal, penggantinya itu Yusha bin Nun alaihissalam. Dia punya mukjizat yang mirip sama Musa. Yusha itu bisa membelah sungai, walaupun lebih kecil ya, bukan laut. Ya, sungai Jordan dibelah, kebuka gitu. Jadi ada simbol-simbol begitu, sahabat-sahabat. Jadi secara natur, sungai enggak kebelah kan. Makna pembelahan laut, coba kita lihat ilustrasi ini ya. Laut dibelah adalah supaya membuat jalan kering di situ. Itu tariqah, jalan kering di atas laut. Jadi supaya kita mengarungi dunia yang disimbolkan dengan samudra tanpa terbasahi. Jalan gitu. Kalau Nabi Isa, simbol tidak terbasahinya adalah dia jalan di atas air. Mengarungi air tapi nggak basah. Itu challenge buat kita semua. Bagaimana kita tetap harus berkecimpung dalam dunia ini. Bukan menjadi rahib menyepi dalam gua gitu ya. Tetap berkiprah, tetap bekerja, tetap beramal soleh. Tapi hati gimana caranya supaya tetap naik ke atas. Mi'raj, tetap bening. Tetap memandang Dia Ta'ala. That's the challenge. Gitu. Nah sekarang kembali lagi ke keseruan Musa kepada kaumnya yang gelisah menghadapi ujian kehidupan. Ini adalah tantangan buat kita ya. Tadi kan sabar dan sholat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dalam kesabaran, itu ada elemen be still. You need only to be still. Gak usah balas WhatsApp-nya. Gak usah ngontrol ke rumahnya, walaupun kita tahu kita disakiti. Gak usah balas perkataannya dengan perkataan yang buruk. Ya. Gak usah sakiti balik. Pelan, kadang-kadang bagian dari itu, bagian dari pemurnian jiwa adalah kita belajar, just be still. Nggak usah dulu minta sana-sini, panik, minta pinjaman. Lihat dulu dari mana Allah kasih jalan keluar. For this time, coba praktekkan itu, belajar to be still. Sebelum minta kiri, kanan, depan, belakang, Allah dulu. Something happen. Ya Allah, gitu. Allah dulu dipanggil. Ya Allah, aku harus bagaimana ini ya Allah. And then setelah itu ada inspirasi, kerjakan, ikhtiarnya jalan. Tapi langkah pertama, jangan langkahi dia, sahabat-sahabat. Ya Allah, ini bagaimana? In every single thing, ya Allah, panggil dia. Itu cara kita membangun tangga Yakubnya. Itu cara agar kehidupan kita diberkahi. Itu cara kita lebih mengenal dia. Kalau makin mengenal dia, dan itu tidak mungkin kecuali dia memperkenalkan dirinya pada kita. Kalau sudah makin mengenal sebuah kebenaran yang lebih hakiki, ini tuh semua udah relatif nggak ada nilainya. Dan kita move ke atas, sama-sama. Yuk, Bismillah. This week, praktisnya adalah ya, kita praktis 1 minggu lagi nih, kita lihat. Learn to be still. Coba. Bismillah ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala membantu kita semua ya menerapkan ilmu ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat kajiannya. Hatur nuhun Teh Tessa. Mangga pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Tessa. Sama. Waalaikumsalam.